warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Pranita, mahasiswa semester 4, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Universitas IBA Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis usaha kafe. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Ibu Dwi Eka Novianti, SEMM. Studi kelayakan bisnis yaitu penilaian terhadap beberapa aspek untuk menentukan apakah bisnis usaha kafe yang didirikan layak atau tidak. Studi kelayakan bisnis yang saya dirikan ini saya beri nama RDI Cafe. Sendiri merupakan tempat yang enak digunakan sebagai tempat untuk berkumpul ataupun sekedar bersantai untuk melepas lelah sehabis beraktivitas. Ketika saya melihat kota Palembang yang padat penduduk dan juga berkembangnya gaya hidup orang-orang untuk berkumpul sambil menyantap makanan dan minuman, akhirnya saya mendorong terciptanya peluang bisnis usaha kafe ini. Ini juga menjadi alasan saya mengapa saya memilih rencana usaha ini. Belakang RDI Cafe sendiri. RDI Cafe akan hadir di kota Palembang dan akan menawarkan beberapa macam varian makanan dan minuman, di mana makanan utamanya adalah olahan dari mie instan yang berbeda dan tanpa khawatir dengan penggunaan bumbu dari mie instan tersebut. Karena RDI Cafe menciptakan sendiri bumbu-bumbunya yang beradaptasi dari masakan tradisional dan masakan luar negeri. Hal ini juga menjadi nilai lebih yang ditawarkan oleh RDI Cafe. Beberapa aspek yang perlu dinilai dalam studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah produk yang dihasilkan oleh RDI Cafe, yaitu berbagai macam jenis varian makanan dan minuman, terutama olahan dari mie instan seperti Indomie Spesial, Indomie Carbonara, Indomie Black Pepper Beef, Indomie Oseng Mercon, dan lain-lain. Selain dari mie instan sendiri, ada juga beberapa menu lainnya seperti nasi ala RDI, roti bakar, pisang bakar, kue cubit, dan jenis makanan lainnya. Untuk minumannya sendiri, RDI Cafe menyediakan berbagai macam minuman seperti kopi, teh, float, yogurt, dan special drink yang merupakan campur dari minuman-minuman yang menghasilkan rasa baru. Yang ketiga, tempat usaha atau place. RDI Cafe memilih tempat yang strategis dan dekat dengan konsumen dan sering dilewati oleh masyarakat ataupun mahasiswa. RDI Cafe memilih tempat di Jalan Mayor Ruslan, Hilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di sekitaran dekat kampus UNIBA. Yang keempat adalah promosi. Media promosi yang digunakan oleh RDI Cafe terutama menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp, serta juga mengundang blogger atau vlogger kuliner. Yang kedua, melalui media langsung ke masyarakat seperti pembagian brosur, daftar harga, dan juga pemberian voucher kepada pelanggan, serta menempelkan pamflet kepada mading-mading di kampus. RDI Cafe juga memberikan special promo Happy Hour sebesar 20% setiap hari Senin sampai hari Kamis, mulai pukul 11 sampai 4 sore. Selanjutnya, segmentasi pasar. 1. Segmenting. RDI Cafe memiliki segmen di semua kalangan, khususnya kelas menengah ke bawah yang suka menongkrong dan suka membahas masalah kampus dan tugas bersama teman-temannya. Diprediksi akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di UNIBA, mengingat meningkatnya minat organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNIBA. Yang kedua, targeting. Target pasar RDI Cafe dimulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Terutama pasar yang sangat menguntungkan bagi RDI Cafe adalah mahasiswa, terutama mahasiswa di UNIBA yang aktif. Yang ketiga, positioning. RDI Cafe ingin menciptakan image atau citra dengan menyediakan makanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, terutama di kantong mahasiswa. Yang kedua adalah aspek hukum dan legalitas. Badan hukum dari bisnis kafe ini bersifat perseorangan karena RDI Cafe didirikan dengan modal pribadi. Sedangkan surat-surat seperti NPWP, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, surat izin gangguan sudah kami miliki.
Yang ketiga, aspek teknis dan teknologi. Dalam pendirian kafe memerlukan fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama terdiri dari mesin kasir, suplai air, listrik, audio system, peralatan dan perlengkapan dapur seperti coffee maker, blender, kompor, piring, gelas, sendok, garpu, meja, kursi, dan lainnya. Sementara fasilitas penunjang terdiri dari AC, WiFi, CCTV, dan lainnya. Nah, berikut ini beberapa aspek teknis dan teknologi yang dimiliki oleh RDI Cafe. 1. Pemilihan lokasi. Lokasi usaha ini sangat strategis karena di sekitar lokasi usaha banyak pemukiman penduduk dan tempat tinggal mahasiswa atau indekos yang menjadi target pasar untuk usaha ini. Dan juga tersedianya sarana air dan listrik yang menjadi faktor utama dalam operasional, dan juga lokasi usaha ini dekat dengan jalan utama sehingga transportasi dapat dengan mudah didapat. 2. Penentuan kapasitas produksi. Dalam proses produksi, bisnis ini memiliki daya tampung 8 meja yang masing-masing meja memiliki 4 kursi yang berarti dapat menampung 32 orang konsumen dengan luas bangunan 60 meter persegi. RDI Cafe ini buka mulai pukul 11 hingga 10 malam setiap harinya. 3. Penentuan layout atau tata letak usaha. Di bagian depan kafe terdapat tempat parkir dan taman. Di bagian dalam kafe terdapat area kafe dan bar, tempat kasir, dan tempat duduk untuk para pelanggan. Di bagian belakang kafe terdapat dapur dan gudang, dan di samping kafe terdapat toilet. Yang keempat, aspek manajemen dan organisasi. 1. Perencanaan atau planning. RDI Cafe hanya dibutuhkan 8 orang karyawan agar dapat bekerja secara optimal, yaitu terdiri dari 1 orang manajer, 1 orang bartender, 2 orang koki, 1 orang kasir, dan 3 orang pelayan atau waiters. 2. Pengorganisasian atau organizing. Struktur organisasi yang digunakan oleh RDI Cafe adalah struktur organisasi garis. Tujuannya agar komunikasi antar pemilik bisnis, manajer, dan para karyawan dapat berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya tujuan dapat tercapai. Yang kelima, aspek keuangan. Yang dibutuhkan RDI Cafe untuk membeli peralatan kafe seperti mesin dan fasilitas lainnya sebesar Rp7.969.000 dan untuk membeli bahan-bahan produksi sebesar Rp1.425.200 dan biaya listrik dan air selama 1 bulan sebesar Rp5 juta. Jadi total modal investasi sebesar Rp14.394.200. Untuk keterangan, HPP 1 bulan diperoleh dari rata-rata HPP tahun pertama menurut 3 kondisi, yaitu normal, pesimis, dan optimis, dan dibagi 12. Untuk perkiraan pendapatan RDI Cafe ini sebesar 5 juta sampai 10 juta per bulannya. Analisis studi kelayakan bisnis ini menggunakan 2 metode, yaitu metode payback period dan metode NPV atau Net Present Value. Dengan 2 metode ini, studi kelayakan bisnis ini dapat dinyatakan layak karena payback periodnya kurang dari umur ekonomis, yaitu 5 tahun, dan RDI Cafe dapat mengembalikan investasi modalnya selama kurang lebih 8 bulan. Sedangkan NPV-nya lebih dari 0, yaitu sebesar Rp6.161.747. Yang keenam yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. 1. Pelaksana usaha. RDI Cafe bergerak di bidang makanan yang memiliki ciri khas tersendiri untuk menarik minat pelanggannya. Bentuk usahanya bernama RDI Cafe yang beralamat di Jalan Mayoruslan, Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tepatnya berada di sekitaran kampus Universitas IBA dengan nomor telepon 0896 6205 42988. Untuk gangguan lingkungan, limbah yang ditimbulkan oleh RDI Cafe ini berupa limbah rumah tangga biasa dan masih bisa dapat diatasi dengan baik sehingga tidak menyebabkan pencemaran. Kemudian upah yang diberikan kepada karyawan RDI Cafe sebesar Rp600.000 sampai Rp2 juta per orangnya. Kemudian untuk SOP, standar kerja yang diterapkan di RDI Cafe ini menggunakan
standar kerja 8 jam kerja dengan 1 kali jam istirahat secara bergantian. Kemudian aspek ekonomi, adanya RDI Cafe ini di kawasan khususnya UIBA dapat memberikan dampak dalam aspek ekonomi, yaitu 1. Memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat dan mahasiswa, 2. Memberikan pengalaman pekerjaan, 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar Universitas IBA. Adapun hambatannya yaitu 1. Sebagai usaha baru tentunya belum dikenal pasar, sehingga perlu usaha keras di dalam bidang pemasaran. Yang kedua, lokasi usaha di lingkungan kampus menyebabkan usaha akan sepi jika kampus dalam keadaan libur, sehingga mempengaruhi laba. Aspek sosialnya meningkatkan mutu hidup, 2. Memberikan pengaruh positif, 3. Memberikan lapangan pekerjaan. Kemudian aspek lingkungan hidup, RDI Cafe mencoba menerapkan sistem green marketing yang ramah lingkungan dalam pelaksanaan bisnisnya. Sistem ini diimplikasikan secara konkret melalui daur ulang sisa limbah produksi, misalnya sisa bungkus kopi yang dijadikan kerajinan tangan untuk dibuat sebagai tempat sampah dan lain-lain. Jadi kesimpulannya dari penjelasan saya ini, saya menyimpulkan bahwa bisnis RDI Cafe ini dinyatakan layak untuk dijalankan karena telah memenuhi beberapa syarat dari aspek-aspek tadi kelayakan bisnis untuk menjalankan usaha. Dan dari beberapa aspek yang dinilai, RDI Cafe telah lulus dalam penilaian. Saya rasa cukup dari penjelasan saya ini. Saya minta maaf jika penjelasan saya ini kurang dapat dimengerti, dan bila ada salah pengucapan kata ataupun bahasa yang kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.